Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang muncul dari kabut sejarah, menyimpan berbagai misteri yang membuat kita penasaran. Dalam Tambo, dokumen sejarah Minangkabau, tidak ada tanggal pasti yang mengungkapkan awal kerajaan ini. Meskipun Adityawarman sering dianggap sebagai pendiri kerajaan ini, Tambo juga tidak memberikan bukti yang jelas. Namun, prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman menunjukkan bahwa dia adalah raja yang pernah memerintah Pagaruyung, dengan jabatan Tuan Surawasa, seperti yang tercantum dalam prasasti Batu Sangkar. Dalam manuskrip yang dipahat ulang oleh Adityawarman di bagian belakang Arca Amogapasa, ada catatan tahun 1347 di mana Adityawarman menyatakan dirinya sebagai Raja Malayapura. Dia adalah putra Atweyawarman, seperti yang tercatat dalam prasasti Kuburajo, dan anak Dara Jingga, seorang putri dari kerajaan Dharmasraya yang disebut dalam Pararaton. Adityawarman pernah berperang bersama Mahapati Gajah Mada untuk menaklukkan Bali dan Palembang. Selama pemerintahannya, ia mungkin memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman Minangkabau. Prasasti Suruwaso beraksara Melayu menyebutkan bahwa Adityawarman membangun saluran irigasi untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, Akarendrawarman, yang merupakan raja sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tradisi pewarisan dari mamak, paman, kepada kamanakan, kemenakan, sesuai dengan adat Minangkabau. Namun, adat ini mungkin baru diterapkan oleh kerajaan Pagaruyung setelah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, terutama di wilayah Luhak Nantigo, di awal pemerintahannya. Selain itu, prasasti di saluran irigasi ini juga beraksara Nagari atau Tamil, menunjukkan adanya masyarakat dari selatan India yang signifikan di daerah tersebut. Awalnya, Adityawarman dikirim oleh Majapahit untuk menaklukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan menjadi raja bawahan, Uparaja, Majapahit. Namun, prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman tidak mencantumkan keterkaitannya dengan bumi Jawa. Dalam catatan Tiongkok, diketahui bahwa Adityawarman mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali antara tahun 1371 hingga 1377. Setelah meninggalnya Adityawarman, Majapahit kemungkinan mengirim ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran sengit dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk, yang dikatakan dinamai demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, masyarakat Minangkabau memiliki sistem politik berupa konfederasi, yang melibatkan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Kerajaan Pagaruyung kemungkinan merupakan perubahan dalam sistem administrasi bagi masyarakat setempat, suatu transformasi yang terjadi dalam sejarah etnis Minangkabau. Di abad ke-13, pengaruh Hindu-Buddha mulai menyapu pantai Sumatera, memulai perjalanan panjang menuju masyarakat yang beragam dan unik. Dalam perjalanan ini, tokoh-tokoh sejarah seperti Kertanagara, Adityawarman, dan putranya Ananggawarman memiliki peran penting. Adityawarman, dengan gelar Maharaja Diraja yang terukir dalam batu di belakang Arca Amogapasa, dianggap memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai wilayah Sumatera Tengah dan sekitarnya. Bukti dari masa kekuasaannya ini terletak dalam prasasti-prasasti yang memberikan gambaran kuat tentang kepemimpinannya. Namun, tidak hanya dalam prasasti, Adityawarman juga merayakan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang dikenal sebagai Hevajra, menandakan peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkota Ananggawarman. Ini berhubungan dengan kronik Tiongkok pada tahun 1377 tentang permohonan pengakuan Sanfosi kepada Kaisar Tiongkok sebagai penguasa Sanfosi. Jejak pengaruh agama Buddha masih dapat ditemukan di pedalaman Sumatera Tengah, seperti di kawasan percandian Padang Roko, Padang Lawas, dan Muara Takus. Kemungkinan wilayah-wilayah ini adalah bagian dari wilayah taklukan Adityawarman. Selain itu, penganut ajaran ini, seperti Kubilai Han dari Mongol dan Raja Kertanegara dari Singhasari, telah menganut ajaran ini sebelumnya. Namun, pada akhir abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di wilayah ini, membawa perubahan dalam sistem sosial dan budaya, terutama dalam hal sistem patrilineal. Sebuah catatan dari Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat bahwa hanya 1 dari 3 Raja Minangkabau yang telah menjadi Muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam yang lebih kuat mulai muncul pada abad ke-16, ketika para musafir dan guru agama datang dari Aceh dan Malaka.
salah satu ulama terkenal, Syekh Abdurrauf Singkil, Tengku Syah Kuala, dan muridnya, Syekh Burhanuddin Ulakan, dianggap sebagai tokoh yang pertama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam, dengan raja pertama yang disebut dalam Tambo adat Minangkabau adalah Sultan Alif. Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Pagaruyung, dengan diperkenalkannya unsur-unsur seperti Tuan Kadi dan istilah-istilah lain yang terkait dengan Islam. Selain itu, banyak istilah Hindu dan Buddha digantikan oleh istilah-istilah Islam dalam perangkat adat. Namun, ada beberapa sistem dan cara adat yang tetap dipertahankan, yang pada akhirnya memicu perang saudara yang dikenal sebagai Perang Padri antara kaum Padri, ulama, dan kaum adat, sebelum Belanda turut campur dalam konflik ini. Pada awal abad ke-17, Pagaruyung harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh, dengan gubernur-gubernur Aceh yang ditugaskan di pesisir pantai barat Sumatera. Namun, pada tahun 1665, masyarakat Minangkabau di pesisir barat mulai memberontak terhadap Gubernur Aceh, dan VOC mengambil kesempatan ini untuk menguasai kawasan tersebut. Sultan Ahmad Syah mengajukan permohonan kepada VOC untuk pengakuan kedaulatannya di Sanfosi, dan VOC menguasai pesisir pantai barat Sumatera. Selama konflik antara Inggris dan Prancis dalam Perang Napoleon, Inggris mengambil alih pesisir Sumatera Barat antara tahun 1795 hingga 1819. Selama masa ini, Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, menyaksikan peperangan yang merusak ibu kota kerajaan. Namun, setelah perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, Belanda kembali memasuki Padang pada tahun 1819, memastikan pengaruhnya di Sumatera dan Pagaruyung. Pada saat-saat menjelang Perang Padri, kekuasaan Raja Pagaruyung telah melorot, meskipun raja tetap dihormati oleh masyarakatnya. Di pesisir barat, Aceh mulai mengambil alih kendali, sementara Indrapura di pesisir selatan menjadi semacam kerajaan merdeka, meskipun secara resmi masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Di sisi timur, Kesultanan Melaka telah mengendalikan wilayah tersebut, dan selama pertempuran antara kaum Padri dan kerajaan Pagaruyung, beberapa wilayah, seperti Kampar Kiri, Singingi, dan Kuantan, merdeka. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat meletus pada awal abad ke-19, tanpa ada kata sepakat dalam beberapa perundingan. Perang pecah, dan kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan Belanda, sebelumnya melakukan diplomasi dengan Inggris ketika Raffles mengunjungi Pagaruyung dan menawarkan bantuan. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah, keponakan Sultan Arifin Muningsah yang berada di Padang, bersama dengan 19 pemimpin adat lainnya, menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk menggabungkan upaya melawan kaum Padri. Meskipun Sultan Tunggul Alam Bagagar sebenarnya tidak memiliki hak untuk membuat perjanjian atas nama Pagaruyung, Belanda memanfaatkannya sebagai tanda penyerahan Pagaruyung kepada mereka. Setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari kaum Padri, Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung pada tahun 1824. Namun, pada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini meninggal dan dimakamkan di Pagaruyung. Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah, di sisi lain, ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung, tetapi pemerintah Hindia Belanda telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Regen Tanah Datar. Keputusan ini mendorong Sultan Tunggul Alam Bagagar untuk berpikir tentang bagaimana mengusir Belanda dari tanahnya. Setelah Belanda menyelesaikan perang di Ponegoro di Jawa, mereka berusaha menaklukkan kaum Padri dengan mengirim tentara dari Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Namun, ambisi kolonial Belanda tampaknya mempersatukan kaum adat dan kaum Padri, yang kemudian bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei tahun 1833, Sultan Tunggul Alam Bagagar ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia, Jakarta sekarang, sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di pekuburan Mangga II. Meskipun jatuhnya Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah, pengaruh dan prestise kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama di kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau.
Salah satu ahli waris kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan. Begitu juga saat Raffles masih bertugas di Semenanjung Malaya, dia bertemu dengan kerabat Pagaruyung di Negeri Sembilan, berencana untuk mengangkat Yang di-Pertuan Ali Alamsyah, yang dianggapnya masih keturunan langsung Raja Minangkabau, sebagai raja di bawah perlindungan Inggris. Namun, setelah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gadang di Batipuh meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar Rejen Tanah Datar yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Tunggul Alam Bagagar. Permintaan ini ditolak oleh Belanda, yang nantinya menjadi salah satu pemicu pemberontakan tahun 1841 di Batipuh, selain masalah kultur stelsel. Menurut catatan Tome Pires dalam Suma Oriental, wilayah Minangkabau tidak hanya mencakup dataran tinggi pedalaman Sumatera tempat tinggal Raja-Raja Minangkabau, tetapi juga meluas ke wilayah pantai timur, dari Arcat, antara Aru dan Rokan, hingga Jambi, serta mencakup kota-kota pelabuhan di pantai barat seperti Pancur, Barus, Tiku, dan Pariaman. Bahkan, daerah-daerah seperti Siak, Kampar Pekantua, dan Indragiri, yang awalnya merupakan bagian dari tanah Minangkabau, kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Wilayah pengaruh politik kerajaan Pagaruyung adalah tempat di mana budaya Minangkabau tumbuh dan berkembang. Wilayah ini dapat ditelusuri dari catatan dalam Tambo, legenda adat berbahasa Minang. Sikilang Ayabangi, ini adalah batas utara, yang sekarang berada di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Ayah Hitam, merupakan daerah di Bengkulu. Durian di Takwak Rajo, ini adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Ayah Babaliak Mudiak, merupakan wilayah di hilir Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pengaruh kerajaan Pagaruyung bahkan meluas hingga hampir seluruh pulau Sumatera, seperti yang tercatat dalam buku William Marsden berjudul, The History of Sumatra, 1784. Lebih mengejutkannya lagi, beberapa kerajaan di luar Sumatera juga mengakui kedaulatan Pagaruyung, meskipun dalam bentuk hubungan yang beragam. Terdapat sebanyak 62 hingga 75 kerajaan kecil di Nusantara yang menginduk pada Pagaruyung, tersebar di Filipina, Brunei, Thailand, Malaysia, serta di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hubungan ini didasarkan pada gradasi yang berbeda, seperti Sapia Balahan, garis keturunan perempuan, Kuduang Karatan, garis keturunan laki-laki, Kapak Radai, serta Timbang Pacahan, yang semuanya merupakan bagian dari warisan kerajaan tersebut. Kerajaan Pagaruyung tidak hanya sebuah entitas politik, tetapi juga sebuah pusat budaya yang memancarkan pengaruhnya jauh ke seluruh wilayah Nusantara. Kejayaan dan warisan kebudayaan kerajaan Pagaruyung adalah bukti gemilang dari masa lalu yang tak terlupakan.